Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi kita pada hari ini, walau lewat udara, tapi semua itu tidak membuat kita berjauhan. Sebab di mana Roh Allah selalu ada, sebab Roh Allah Maha hadir dimanapun kita berada. Saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini jika kita boleh bernapas, semua karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi semua oleh karena kasih Tuhan. Sebab itu biarlah kita berkata kepada jiwa kita, batin kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Beritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, dan nyatakanlah keselamatannya, kemuliaannya bagi bangsa-bangsa dan segala perbuatannya yang ajaib bagi setiap suku-suku bangsa. Saudara terkasih, sungguh pada saat hari-hari zaman ini, hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan kesukaran, hari-hari yang penuh dengan kita perjuangan untuk melawan segala dosa yang melalui keinginan daging, yaitu hawa nafsu, amarah, iri, dengki, dan segala macam dosa yang senantiasa bekerja baik siang, baik malam, baik petang hari. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita harus senantiasa memperlengkapi diri kita untuk dapat kita melawan segala panah api iblis yang meluncur kepada kita waktu siang, dan kita harus memperlengkapi diri kita untuk dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Dengan apa? Yaitu dengan hidup takut akan Tuhan, hidup berjaga-jaga di dalam doa, dan senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, dengan berketopangkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, berpedangkan roh, dan berisaikan iman untuk memadamkan api panah muslihat iblis yang senantiasa hendak meluncur menjatuhkan kita untuk jatuh di dalam segala macam dosa lewat kelemahan-kelemahan kita, yaitu lewat keinginan daging yang sungguh-sungguh senantiasa gampang terpengaruh oleh segala keinginan-keinginan kita yang membawa kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, berkatnya bagi kita, kasih karunia-Nya bagi kita, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan lebih daripada hidup. Saudara terkasih, biarlah kita senantiasa meminta hikmat daripada Tuhan, meminta supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai hikmat daripada Tuhan. Saudara terkasih, tanpa hikmat dari Tuhan, kita akan mengambil jalan yang lebar, yaitu lebarlah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Tetapi hikmat daripada Tuhan ialah sempitlah jalan menuju pada kehidupan yang kekal, dan sedikitlah orang yang berjalan di dalamnya. Sebab kita berjalan melalui jalan sempit itu, kita harus memikul salib. Saudara terkasih, sebab Tuhan Yesus berkata,
Jika engkau mengikuti aku, kita harus menyangkal diri kita, dan kita harus memikul salib sehari demi hari. Sebab saudara terkasih, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan mendapatkan nyawanya. Sebab apa saudara terkasih? Untuk apakah kita mendapatkan seisi dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita? Dan dengan apakah itu akan digantikan, dapat digantikan? Tidak dapat digantikan dengan apapun, saudara terkasih. Dan biarlah saudara terkasih, tetapi jika kita kehilangan nyawa kita untuk Yesus Kristus Tuhan dengan memikul salib, kita akan mendapatkannya kembali. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah kita saudara terkasih harus senantiasa bertekun di dalam iman, kerjakan keselamatan kita, jauhi segala kotoran kejahatan yang begitu banyak di dalam hidup ini, di dalam kita, lewat keinginan daging, keangkuhan hidup kita, dan kita menjaga perkataan kita dari kejahatan, dari tipu muslihat. Sebab itu kita memohon kepada Tuhan supaya diberikan hati seperti tanah yang subur, untuk kita boleh menerima firman Tuhan, dapat berbuah 100 kali lipat. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita bersuka cita, biarlah kita semua dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dan kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun, dalam kesukaran, dalam lembah kekelaman, di dalam apapun kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan apa yang ada daripada dalam diri kita. Semuanya itu menuju kepada kebinasaan. Semuanya itu membawa kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau membagikan firman bagi kita yang menjadi makanan kita, rohani kita, agar kita, rohani kita tidak kurus kering, kerontang. Rohani kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan rohani yang penuh dengan sukacita, yang menyenangkan hati Tuhan, karena senantiasa menerima hikmat, menerima makanan-makanan rohani yang datangnya dari Tuhan. Sebab apa saudara terkasih? Kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, yaitu hikmat Tuhan itu, Allah itu adalah hikmat yang rahasia, yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan telah ada, untuk dinyatakan bagi kita, untuk bagi kemuliaan kita, anak-anak Tuhan. Jadi hikmat itu telah Tuhan Allah sediakan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ada dunia ini. Hikmat itu tersembunyi dan rahasia, dan dinyatakan bagi kita untuk kemuliaan kita. Saudara terkasih, dunia tidak mengenal hikmat dari Tuhan. Dunia tidak mengenal dan tidak menerima hikmat itu. Saudara terkasih, jika memang dunia mengenal hikmat Allah, hikmat Tuhan, tentulah dunia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak mengenal hikmat dari Tuhan, sebabnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan, saudara terkasih, daripada 1 Korintus 6 ayat 1. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa.
Kita menerima hikmat yang bukan dari dunia ini, saudara terkasih, bagi kita yang sudah matang dan bukan dari penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, saudara terkasih, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Betapa Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik, Maha Kuasa, Maha Mulia. Hikmat yang daripadanya ialah hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang disediakan sebelum dunia dijadikan bagi kita untuk kemuliaan kita. Saudara terkasih, karena itu kita harus terima hikmat daripada Tuhan, yaitu hikmat di mana Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara terkasih, dan kita baca lagi, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Kita menerima hikmat yang daripada Allah yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, di mana Yesus Kristus Tuhan telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab itu, saudara terkasih, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, dan tidak pernah kita lihat, itulah yang diberikan Allah kepada kita bagi Dia yang mengasihinya. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Dia yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah hikmat daripada Allah yang telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Allah telah menyediakan hikmat itu yang telah dinyatakan bagi kita untuk kemuliaan kita. Saudara terkasih, biarlah kita selalu membuka hati kita untuk Roh Kudus, Roh Allah yang menasihati, menghibur, di mana Roh Kudus telah kita terima karena Yesus Kristus telah mati bagi kita, telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah dinyatakan bagi kita, dan kita yang percaya menerima Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal karena dia tidak melihat Roh kebenaran, dan dunia tidak mengenal kebenaran. Tetapi kita anak-anak Tuhan mengenal kebenaran, Roh kebenaran, karena Roh itu tinggal di dalam kita, menguasai hati dan pikiran kita, di mana Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang memimpin kita kepada iman, untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus, untuk hidup saling mengasihi, hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jika kita mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri kita, harus memikul salib hari demi hari. Sebab barang siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali.